perasaan gue nggak enak. Enggak, untuk maksudnya menanggapi isu-isu itu, apakah di The Founder ini ada batasan-batasan untuk tidak mengangkat isu soal apa gitu? Enggak sih, karena secara umum ketika kami berkomedi kan niatnya hanya untuk membantu masyarakat ketawain aja permasalahannya. Jadi nggak pernah ada niat jahatnya, datangnya dari tujuan yang baik. Jadi selama kami percaya bahwa niatnya baik, datang dari tempat yang baik, keluarnya juga baik. Kalau pada akhirnya ada yang salah nangkep atau ada yang keluar konteks dan kemudian menyinggung masyarakat, tentu sebagai seseorang yang cuma pengen bikin orang ketawa, bersedia untuk minta maaf jika dibutuhkan. Apa nih seberapa update sih nanti materi yang akan dibawakan di The Founders 2 ini? Sangat update. Baik di stand up, kalau improvnya mungkin susah ya karena kan ngikutin situasi. Yang sketsanya update sekali dengan situasi kekinian. Sebenarnya sih saya paling gak sabar untuk orang ngeliat sketsanya. Sketsanya tuh situasinya tuh lucu, plus karakter kami juga lucu. Tapi stand up-nya juga sangat update. Ali Akbar, terutama Ali Akbar, Beler, dan saya mungkin akan ada banyak pembahasan yang sangat kekinian. Saya terutama, pembahasan saya nanti di The Founder 5 sangat kekinian. Sangat kekinian. Masih bahas soal politik juga, karakter Bang rahasia. Tapi yang pasti nggak jauh dari brand of comedy saya. Saya kan selalu ngomongin isu-isu berlebihnya kayak gitu. Bang, bonus pertama kan ngaret ya, waktunya. Iya, mulur. Untuk yang kedua ini gimana cara ngejagain supaya tepat waktu lagi? Ya, jadi kalau pembelajaran kami waktu itu memang kontennya banyak sekali. Kalau teman-teman ingat ada pidatonya, lalu semua presiden Senapindo, lalu ada kami. Kontennya banyak. Terus improvisasinya juga banyak, sketsanya juga ceritanya panjang. Jadi kali ini diperbaiki, durasi pelaku stand up yang berkurang, terus udah gitu durasi stand up juga disesuaikan supaya ngasih ruang yang paling lega kepada permainan sketsanya. Gitu kan nanti. Berarti yang diutamain sketsanya. Betul. Karena sketsanya tuh dagangan utamanya sih. Karena kami nggak pernah. Semuanya pernah stand up, semuanya pernah improv. Semuanya cuma sketsa di The Founder 5. Jadi emang itu dagangan utamanya. Total durasi berapa? Kayaknya 7-10 ya, kalau lupa lagi. Tapi ya sekitar segitu aja kurang lebihnya. Bang, ini katanya Oh iya, waktu tahun lalu 7-12 tembus waktu itu. Ini kayaknya mungkin 7-11 deh. Bang tadi bilang Dari ini katanya rangkaian semua hal itu ada benang merahnya atau ada pesan khusus yang disampaikan. Jadi dari sesuai yang sempat bilang, tidak datang, tidak penonton datang tertawa, terhibur, tapi harus ada pulang, ada sesuatu yang dikantongin secara seperti itu agar apa yang dikeluarkan itu sesuai atau seimbang dengan apa yang didapatkan. Ya sebenarnya kalau di kami sih ya nggak ada misi spesifik. Kami tugas utamanya bikin orang ketawa aja, nggak perlu pulang bawa sesuatu, nggak bawa pesan moral juga nggak apa-apa, yang penting ketawa. Tapi bahwa masing-masing nanti mungkin nangkap sesuatu yang berbeda dari pertunjukannya, saya rasa juga bisa. Jadi misalkan dia ngeliat sketsanya kemudian dia pikir, oh ini mungkin potret dari Indonesia sekarang kali ya. Terus mereka ngeliat bercandanya, oh ini mungkin sebuah sebuah satir atau situasi terkini gitu. Itu mungkin aja. Tapi utamanya untuk kami sih untuk bikin orang ketawa. Kalau untuk ide sketsanya itu awal mulai dari siapa sih Bang? Apa dirapatin bareng-bareng atau ada yang bikin naskahnya atau gimana? Yang pasti dari kami sih ada yang bikin naskah, David Nurbianto. Tapi dari kami tuh titipan utamanya adalah ini kelanjutan dari yang kemarin. Karena ceritanya menggantung, jadi dilanjutin ke yang sekarang. Dan sisanya ditulis sama David Nurbianto. Kami udah lihat naskahnya juga lucu. Nggak sabar untuk nambahin kelucuan yang sudah ditulis dengan kelucuan yang kami bawakan. Bang tadi bilang ini katanya show terakhir bareng-bareng. Kalau misalkan nanti penonton setelah yang kedua ini pada minta lagi dalam waktu dekat, bakal diadain lagi atau gimana? Ya utamanya keputusannya harus dari keputusan para foundersnya. Karena The Founder 5 ini kan apa ya, kayak wahana bermainnya kami. Kalau kami pengen main, ya kami lanjut. Kalau kami nggak pengen, ya mungkin enggak. Tapi yang pasti di antara kami tuh udah sempat ngomong, ntar dulu kali ya, biar nggak kerasa kayak jadi sebuah keharusan tiap tahun muncul mulu. Biar ada waktu untuk teman-teman rindu kami juga gitu. Bang Rodi tadi, Sorry yang ini dulu. tadi katanya kata Bang Rodi katanya belum latihan gitu. Sebenarnya persiapannya udah dimulai kapan dan latihannya kira-kira akan ini menarik. dipres seperti apa? Jadi pembelajaran terbesar dari sketsa di The Founder 51 adalah ternyata kami tidak butuh naskah yang terlalu rigid. Kalau kemarin tuh naskahnya tuh per dialog. Padahal kalau misalnya teman-teman kayak Lapor Pak atau Main Hakim sendiri, itu kan lebih ke storyline ya. Kemudian kita ngisi sendiri.
Itulah kenapa waktu itu latihannya banyak banget, karena kami ngapalin dialog kayak orang mau main film. Sekarang nggak seperti itu, lebih situasi, memang ada dialog tapi kami lebih ngikutin ke alurnya aja, sehingga latihannya sebenarnya nggak perlu terlalu banyak kayak kemarin. Bagaimanapun latihan tetap penting, kesulitannya memang seperti yang bisa dibayangkan adalah jadwal. Jadi ya nanti kita lihat lah jadi seperti apa. Sorry. Keputusan pemilihan Satu orang setelah beliau ya. Pemilihan diskusi yang lain itu itu berdasarkan hasil kesepakatan atau seperti apa? The Founder sih. Dan berapa orang total keseluruhan yang Oke, per segmen. Kalau stand up kami naro Dani Beller dan naro Ali Akbar. Dani Beller karena para founder sangat familiar. Beller pernah membuka turnya Radit berkota-kota. Dia membuka acara saya di Indonesia Arena di depan 10.000 penonton. Dan kami percaya dia bisa bikin pecah Istora. Ali Akbar itu adalah komika dengan flavor komedi yang sangat-sangat unik. Kami pengen orang lihat Ali Akbar itu seperti apa. Kalau Isman, kalau sisanya founder saya gantian kan. Kalau kemarin Ernest dan Rian stand up, sekarang gantian saya dan Isman yang stand up. Kalau improv semuanya, dan di sketsa tambahannya Hifzi nambah karena tahun lalu dia nggak main, harusnya dia main tapi dia nggak main. Terus tambahannya Aloy dan Umi adalah karena kami ngelihat ini adalah dua talenta yang progresi karirnya mengagumkan, luar biasa, dan membuat kami tertarik semuanya untuk bermain dengan beliau. Terakhir ya, Bang Panji. sorry, selain dulu, yang lain ada yang mau nanya juga nggak? Gantian ya, kan udah nanya soalnya. Iya. Tadi kan disebutkan bahwa yang sebelumnya itu ada yang belum selesai. Nah, apa nih yang mau diselesaikan? Pertama tuh kemarin tuh kayaknya cuma 65% dari total ceritanya. Jadi itu mau dilanjutin. Makanya moga-moga sih teman-teman masih sempat ngeliat klip-klip sketsa tahun lalu, kami lagi naik-naikin supaya paham ceritanya. Tapi kami mau melanjutin itu. Kalau perlu saya ceritakan, tahun lalu itu kan ceritanya ada orang-orang kerajaan yang lagi pengen bangun sebuah bangsa gitu lah, dengan analogi candi. Nah, kami ini si karakter-karakter di sketsa tahun lalu itu punya cita-cita. Nah, di tahun ini kami ngelihat kelanjutan cita-citanya. Setelah berapa tahun berselang, karakter-karakter kemarin muncul lagi. Gitu. Ada semi-semi horornya dikit. Bang Panji, Ya. ini kan terlaksana karena semuanya bisa ya, bisa jadwalnya gitu. Yang paling susah buat nemuin jadwal siapa sih kalau boleh di-spill? Jujur, semuanya kecuali Isman. Bener, sumpah, susah banget. Saya aja juga bolak-balik Amerika. Ernest juga saat ini aja Ernest lagi promo film dan baru aja ngumumin project filmnya di tahun 2028. Rian lagi syuting, lagi menyutradarai. Radit sibuk tidur kan. Nggak, tapi dia turun mulu. Jadi bener-bener semuanya level kesibukannya tuh tinggi. Makanya saya juga terharu karena mereka tuh bener-bener naruh komitmen berarti untuk mau ngejalan ini. Jadi emang semuanya sama sibuknya kok. Bang, berarti penonton yang Nambah mau mulu nih nonton gua. sekarang harus nonton yang kemarin dulu dong. Biar nyambung. Nggak juga. Itu kayak apa ya? Kayak nonton apa ya? Kayak nonton apa ya? Kalau dulu nonton yang kemarin, yang ini jadi tambah seru. Untuk yang nggak nonton yang kemarin, ini sama lucunya. Kayak nonton apa ya? Kayak nonton Dark Knight kan nggak harus nonton Batman Begins ya? target penonton? Anjay. Target penonton. Ya target penontonnya habis aja sih. Habis aja. Habis aja. Oke. Teman-temannya. Makasih banyak, thank you semuanya. Thank you.